Lalu yang berikutnya meninggalkan sholat jamaah lalu mengerjakannya sendirian tanpa uzur. Ya. Tanpa uzur meninggalkan sholat berjamaah, ada di masjid, ada di imah, pokoknya mah kudu jamaah. Ulang nepikeun di masjid henteu, di imah henteu jamaah. Di masjid teh jamaah, di imah teh jamaah, sesorangan. Cek kitab ieu mah dosa besar. Nanti siapa yang menyebutkan kita lihat. Imam siapa yang menyebutkan? Tapi perlu kita ketahui dulu, oh ternyata tidak sholat berjamaah itu baik di masjid, di musola, ataupun di rumah, ataupun dimanapun itu, inti nama tidak berjamaah, maka dosa besar. Komodi lamun eueuh jamaah, kabeh dosa. Gitu. Terus menerus meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah tanpa halangan. Lalu mendatangkan kerugian dalam wasiat. Lalu makar dan tipu daya. Tadi adalah dosa-dosa besar semua, bukan dosa-dosa ecek-ecek. Dosa-dosa besar yang konsekuensinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya adalah pasti. Mual bisa dibayar, mual bisa disogok, sugan itu malaikat bisa disogok, tidak akan pernah bisa. Maka mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, bertobat sebanyak-banyaknya tobat, bertobat sebaik-baiknya tobat, banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin. Allahumma sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'il masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa qalibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik Bapak jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Hadirin jamaah taklim malam Senin Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita masuk daripada bulan Sya'ban di tanggal 20 Sya'ban. Alhamdulillah pengajian malam Senin hampir kurang lebih 1 tahun ini berjalan, dan ini mungkin putaran terakhir
untuk sementara kita menghadapi bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan dari pertemuan yang lainnya, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat untuk kita, dapat mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, dan yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur sekali lagi kita diberikan kesempatan sama-sama bisa mengikuti, sama-sama bisa menggugurkan kewajiban kita, yakni salah satunya talab ilmu, yang mana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yakni kita bersyukur bisa melangkahkan kaki kita ke tempat majlis ta'lim atau ke tempat mana kita menuntut ilmu, walaupun kita bisa mendengar di rumah, walaupun kita bisa mendengar di media, tetapi yang lebih afdal dan yang lebih besar pahalanya yakni berhadapan langsung dengan guru kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bertemu lagi, untuk bisa sama-sama menuntut ilmu di masjid kita ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur atas segala nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salamnya senantiasa tercurah limpahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi pemimpin para nabi, yakni ganggung Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula salatnya kepada keluarga, para sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa selalu menjalankan segala sunnah-sunnahnya, menjalankan segala perintahnya, dan segala menjauhi daripada segala larangan-larangannya. Yang mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini pertemuan tadi yang saya sampaikan, pertemuan terakhir dari kajian kita malam Senin. Nanti kita akan pindahkan kajiannya di ba'da subuh di hari Ahad insyaallah, jika kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Ramadannya pasti sampai ke kita, cuman kitanya nggak tahu sampai apa enggak ya. Mudah-mudahan kita berharap bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan, bisa kita melaksanakan daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar Ustaznya ngaso dulu ini baru sampai pisan. Ya, alhamdulillah sekali lagi dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang masih istiqomah untuk sama-sama talab ilmu atau menuntut ilmu, walaupun dalam guru kita mau paham nggak paham, untuk masa kita sekarang ini yang bukan lagi tuntutan kita masa di sekolah, ketika nggak paham itu sudah menjadi gugur ya. Hadirnya kita di majlis taklim menggugurkannya kita ya untuk kewajiban. Masalah paham itu nomor sekian, Allah yang ngatur ya. Berkata ya paham belakangan, kalau kita mah ya dengerin dulu udah dapat pahala gitu. Adapun pahamnya ya belakangan. Kalau saat ini, kalau masih masa sekolah mah harus paham ya kan. Kalau kita mau udah istilahnya hadirnya aja udah menggugurkan kewajiban kita untuk sama-sama bisa menuntut ilmu dan mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Maka dari itu, pada jamaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan kembali kajian daripada guru kita Mukarram Ustaz Fuad yang akan membahas ya, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang kaitan dengan tauhid atau tauhidan. Padanya kami persilahkan sallu ala Nabi Muhammad. بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله لا وجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM, lalu yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan MC setiap pengajian, yang kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak yang senantiasa berada di dalam majelis ini setiap malam Senin, dan umumnya kepada warga sekalian yang senantiasa mendengarkan di rumah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Judulnya tawakupan majlis, berarti akhir, istirahat sejenak, dipindahkan dari maghrib ke subuh ya saja, karena keadaannya juga pindah. Di luar bulan Ramadan mah maghrib yang banyak, tapi kalau di bulan Ramadan mah maghrib yang sedikit. Nah, banyaknya di mana? Di subuh. Berarti pengajian lagi orang pindah ke subuh. Nah, insya Allah di bulan Ramadan yang khusus perihal-perihal yang ada di dalam bulan Ramadan. Nah, sebelum melanjutkan kitab Sulamut Taufik,
pindah guys lain Akidah doang. Assalamualaikum taufiq. Nah, sebelum ke situ kita ambil dulu yang umum keterkaitan tentang Isra Mi'raj, Sya'ban, terus Ramadan. Itu kaitannya erat dengan tauhid, kaitannya erat dengan akidah. Isra wal Mi'raj, karena dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Masjidil Haram, diperjalankan oleh Allah, terus ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ada yang menyebutkan pula bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Nah, kaitan yang mana dengan akidah? Mi'rajnya saja sudah akidah. Kaitannya adalah bertemunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat secara langsung atau tidak? Kata Sayyidah Aisyah, di dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad tidak bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan basirah qalb, di dalam hati. Di dalam hati, sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan wahyu daripada Allah di Gunung Tursina, mendengar kalam Allah, tapas bab kalam kemarin. Nabi Musa pun tidak mendengar kalam Allah secara langsung, melainkan karena diberikan anugerah oleh Allah, telinganya, pendengarannya diberikan anugerah oleh Allah, dilipat-lipat gandakan hingga 10.000 pendengaran, sehingga dapat mendengar kalam Allah yang qadim. Itu pun bukan yang asli. Karena apa? Allah mukhalafatuhu lil hawaditsi. Nah, itu keyakinan, jangan sampai meleset. Allah berbeda dengan makhluk. Asapiraku gitu. Nabi Muhammad makhluk, berjumpa dengan Allah. Kalau berjumpa secara langsung berarti mengartikan bahwa Allah itu adalah makhluk, mempunyai bentuk. Atau Allah duduk di atas kursi, berarti sama dong dengan makhluk bisa duduk. Sedangkan Allah mukhalafatuhu lil hawadisi, baik dari segi arah, keadaan, bentuk, bilangan, waktu, ruangan, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Nah, berarti di Sidratul Muntahanya itu adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Allahnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad diberikan anugerah oleh Allah di dalam hatinya, mata hatinya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala karena anugerahnya, lalu pendengarannya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mendengar kalam Allah yang qadim, yaitu berupa salat. Nah, Allah qiyamuhu bi nafsihi, tidak butuh kepada yang menciptakan, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada bentuk, tidak butuh kepada kekayaan, tidak butuh kepada makhluknya, nggak butuh kepada Sidratul Muntaha. Maknanya apa? Jangan sampai kita keliru dalam memahami. Betul Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah bil qalb,
karena diberikan anugerah oleh Allah sehingga dapat melihat dengan basyir hatinya, lalu dapat mendengar karena anugerah daripada Allah, itu pun bukan Allah yang zatnya. Itu. Lalu di situ disebutkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW bolak-balik mondar-mandir ya keterkaitan waktu sholat dari 50 waktu ke 5 waktu. Bukan berarti memahaminya Allah bisa dinegosiasi, bukan seperti itu pemaknanya. Akan tetapi qudrah, iradah, wal ilmu, kekuasaan, kehendak, dan ilmunya Allah telah Allah tentukan. Sebelumnya udah Allah tentukan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sebab anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya 50 waktu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah 5 waktu dengan proses bolak-baliknya Nabi Muhammad. Takdir Allah, kehendak Allah yang pada akhirnya adalah 5 waktu. 5 waktu. Kaitan erat dengan akidah mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, qudrah, iradah, ilmu wal kalam. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami dengan adanya Isra wal Mi'raj, keyakinan kita semakin bertambah. Nabi Muhammad spesial naik Mi'raj, naik derajatnya sampai ke Sidratul Muntaha. Dibersihkan hatinya, berarti kita juga harus dibersihkan hatinya agar bisa naik derajat. Salah satu pembersih hatinya adalah dengan sholat. Salah satu pembersih hatinya adalah di dalam Mi'raj pun Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai macam siksaan yang ada di dalam neraka. Nah, salah satunya adalah kitab Sulamul Taufik ingin menyelamatkan segenap manusia khususnya agar tidak masuk ke dalam neraka. Berbagai macam pertunjukan yang ada di dalam neraka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar umatnya tidak terjerumus ke dalam neraka. Dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam kitab Sulamul Taufik, urutan-urutannya. Yang pertama pasti syirik. Syirik menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Membunuh. Yang ketiga zina. Yang keempat riba. Nah, riba yang tidak terasa, bahkan banyak terjadi di akhir zaman ini. Pembunuhan pun ada, tapi tidak sebanyak riba. Padahal dosa besar juga. Jika orang sebutkan mereka kita ketahui sebelum Ramadan, kan Ramadan teh mulia. Sebelum Ramadan kita sebutkan dulu apa saja sih dosa-dosa teh, terutama dosa-dosa besar. Ada 70, ingat-ingat aja ya, siapa tahu ingat. Tugasnya juga menyampaikan untuk diingat agar tahu, karena takwa itu kan melaksanakan kewajiban, perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bagaimana mungkin meninggalkan larangan kalau kita tidak tahu? Nah, kita ketahui 70 dosa besar. Yang pertama tadi syirik, menyekutukan
Allah. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, sihir. Kalau dalam kitab Al-Kabair, beda dengan kitab tadi Sulamut Taufik, itu dikerucutkan. Syirik, membunuh, zina, riba. Nah, kalau yang Al-Kabair 70 dosa besar. Tadi yang ketiga adalah sihir. Yang keempat adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang kelima, tidak membayar zakat. Yang keenam, berbuka di siang hari pada bulan Ramadan tanpa uzur. Yang ketujuh, meninggalkan haji padahal mampu, atau meninggalkan umroh padahal mampu. 8, mendurhakai orang tua. Lalu mendurhakai guru. 9, memutus hubungan kerabat. Memutus hubungan kerabat dengan saudara. Yang ke-10, zina. Yang ke-11, liwat. Liwat teh homoseksual. Yang ke-12, riba. Yang ke-13, memakan harta anak yatim dan menzoliminya. Yang ke-14, berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulnya, mendustakan Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Ke-15, melarikan diri dari medan perang. 16, pemimpin penipu dan penganiaya rakyat. 17, sombong dan yang sejenisnya. Sombong dan yang sejenisnya, ria, hasud, dengki tadinya. 18, kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu, dosa besar. Ke-19, minum minuman keras, mabok dan sejenisnya. 20, berjudi, arek judi secara kartu ataupun online ataupun apapun itu, pokoknya judi. 21, menuduh wanita mukminah berbuat zina. 22, ghulul terhadap harta ghanimah, baitul mal dan zakat. 23, mencuri. 24, menyamun. 25, sumpah palsu. Pasti kudu dihitung eta ada. Langsung sebutkeun eta nya. Nu penting mah kainget gitu. Sumpah palsu, berbuat aniaya, menzolimi tetangga, memungut cukai, memakai barang haram, bukan hanya meminum, memakai barang haram pun dosa besar. Bunuh diri dosa besar. Banyak berdusta, dosa besar. Hakim yang jahat, dosa besar. Menerima suap, dosa besar. Perempuan menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan, dosa besar. Lelaki yang membiarkan istrinya berbuat serong atau dayus, didiamkan, berbuat kemaksiatan, dosa besar. Kade, hati-hati. Laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat serong ataupun berbuat kemaksiatan, dosa besar. Lalu berikutnya, muhallil dan muhallil lahu. Lalu yang berikutnya, tidak menjaga diri dengan seksama terhadap air seni. Nah, buang air kecil, tidak hati-hati, nyiprat, kena kaki, atau kena celana, atau kena sarung, sarungnya dipakai sholat. Nah, dosa besar deh. Allah tidak menjaga doang itu deh, tidak menjaga air seni secara seksama. Karena apa efeknya? Sesat sholatnya, itu yang menyebabkan dosa besarnya. Jadi otomatisnya apa? Meninggalkan sholat.
Lalu yang berikutnya adalah riya. Berikutnya menuntut ilmu untuk dunia dan menyembunyikan ilmu. Tagih. Yang punya ilmu tagih, perintah ilmu. Jangan sampai menyembunyikan ilmunya. Ustaz Lukman ke orang tagih ya. Ya, Ustaz ya. Tagih boleh Ustaz ya? Serius. Yang berikutnya khianat. Lalu yang berikutnya mengungkit-ungkit pemberian. Itu dosa besar oke nih. Mengungkit-ungkit pemberian, dosa besar. Namun geus mere ikhlas we geus lah habis dosa besar. Lalu yang berikutnya mendustakan takdir Allah. Ugo takdir lagi. Berdusta dengan takdir Allah, dosa besar. Berikutnya menguping rahasia orang lain. Aduh, biasa. Menguping rahasia orang lain, dosa besar. Yang berikutnya namimah, mengadu domba. Yang berikutnya banyak melaknat. Gaweana teh ngalaknat batu. Doakeun sing gering. Didoakeun sing nyusruk. Alah, ngalaknat teh kabatur. Dosa besar. Tekenge, tidak boleh. Berikutnya menipu dan mengingkari janji, dosa besar. Membenarkan dukun dan tukang ramal, dosa besar. Durhaka kepada suami, dosa besar. Menggambar dan melukis. Nah, ieu mah kudu dijelaskeun heula ya. Menggambar dan melukis dosa besarna palapan mana. Lalu yang berikutnya memukul wajah, menjerit-jerit, merobek baju, menggunduli kepala, dan bersumpah serapah dikala mengalami musibah. Kena musibah, jejeritan, pukul-pukul wajah, atau menyakiti tubuhnya, atau merobek-robek pakaiannya, atau menggunduli kepalanya, atau hal-hal yang lainnya mencelakakan lainnya karena ditimpa musibah. Dosa besar. Ditimpa musibah sing sabar. Yang berikutnya bertindak melampaui batas. Nah, ini juga butuh penjelasan. Lalu yang berikutnya bertindak semena-mena terhadap orang yang lemah, budak, pembantu, istri, anak, binatang. Nah, jangan berlaku semena-mena. Mentang-mentang misalnya suami semena-mena terhadap istrinya, semena-mena terhadap anaknya, tidak boleh. Dosa besar. Terhadap binatang piaraannya, mentang-mentang binatang diterlantarkan, disemena-menakan, lebih ka maut, dosa besar. Yang berikutnya menyakiti tetangga, baik dengan ucapannya ataupun perlakuannya, tidak boleh, dosa besar. Lalu yang berikutnya menyakiti orang-orang Islam dan mencela mereka, dosa besar. Sagedeui terus mah judulna heula kabeh lah kayak orang bahas hiji nama. Yang penting tahu dulu karena ini mau bulan Ramadan, hindari hal-hal yang demikian ini. Bulan Ramadan bulan yang mulia, harus kita muliakan, harus kita agungkan. Salah satunya menghindari berbagai macam kemaksiatan. Lanjut. Menyakiti hamba Allah dan bertindak lalim terhadap mereka. Membunuh itu aya konsekuensinya, ada kisos. Kalau dimaafkan, misalnya membunuh ya, membunuh pidananya secara agama adalah kisos, kudu dibunuh deh. Bunuh, kudu dibunuh. Kalau dimaafkan, maka masuk kepada hukum perdata. Tidak dimaafkan terus selesai perkara, enggak begitu. Sedikit saja dia.
hukumannya adalah perdata. Ini kalau dimaafkan ya, oleh pihak keluarga. Kita membunuh orang lalu dimaafkan oleh pihak keluarganya. Lalu apa hadnya? Hadnya adalah 100 ekor unta betina. 100 unta, 100 ekor unta betina. 100 ekornya itu beda-beda. 30 ekor unta betina umur 2 tahun yang akan memasuki 3 tahun. 30 ekor unta umur 3 tahun yang akan mencapai 4 tahun. 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Tak ngabunuh jelema, membunuh orang, jika dimaafkan oleh pihak keluarganya, kudu mayar hadna 100 ekor onta. Lamun harga ontana misalnya 50 juta kali 100 berarti 5 miliar. 1 nyawa. Sok karena bunuh, tidak dimaafkan, selesai. Jadi itu hukum negara kumaha, kan dipenjarakan ya, tungguan kayak hukum akhirat. Jadinya tungguan hukum akhirat. Terus tadi berbagai macam dosa besar yang disebutkan, apakah tidak ada hadnya? Semuanya ada hadnya, semuanya ada konsekuensinya. Mentak disebutkan dosa besar berarti sanksinya sangat berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Mi'raj. Untuk apa? Hindari hal-hal tersebut agar engkau tidak masuk ke dalam neraka. Aduh, coba bukan gitu. Barang hati saya. Ya, termasuk ya. Sedikit lagi ya, kita sebutkan saja sedikit lagi. Lanjut. Memakai kain sutra dan emas bagi kaum laki-laki. Temenan dosa besar. 3 menitan. Lalu menyembelih hewan karena selain Allah, dosa besar. Lalu menasabkan diri kepada selain bapaknya sendiri, dosa besar. Lalu berdebat dan bersengketa, ayo perlu dijelaskan, dosa besar. Lalu menahan kelebihan air dari orang yang memerlukan, dosa besar. Menahan kelebihan air. Lalu mengurangi timbangan dan ukuran, dosa besar. Lalu merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman ibadah tanpa ilmu, sarua. Merasa aman ibadah tanpa ilmu. Berarti merasa aman tidak ada murkanya Allah. Lalu berputus asa dari rahmat Allah, putus asa. Padahal Allah yang memberikan rahmat. Padahal Allah yang memberikan nikmat. Lalu yang berikutnya meninggalkan sholat jamaah, lalu mengerjakannya sendirian tanpa uzur. Ya. Tanpa uzur. Meninggalkan sholat berjamaah. Ada di masjid, ada di imah. Pokoknya nggak perlu jamaah. Ulang nepikeun di masjid henteu, di imah henteu jamaah. Di masjid teu jamaah, di imah teu jamaah, sesorangan. Cek kitab ieu mah dosa besar. Nanti siapa yang menyebutkan kita lihat. Imam siapa yang menyebutkan. Tapi perlu kita ketahui dulu, oh ternyata tidak sholat berjamaah itu
baik di masjid, di musola, ataupun di rumah, ataupun dimanapun itu, inti nama tidak berjamaah, maka dosa besar. Komodi lamun eueuh jamaah, kabeh dosa. Gitu. Terus menerus meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah tanpa halangan. Lalu mendatangkan kerugian dalam wasiat. Lalu makar dan tipu daya. Ada beberapa lagi, tapi berhubung sudah waktu azan, tadi yang disebut-sebutkan tadi adalah dosa-dosa besar semua, bukan dosa-dosa ecek-ecek, dosa-dosa besar yang konsekuensinya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukumannya adalah pasti. Mual bisa dibayar, mual bisa disogok, sugan gitu malaikat bisa disogok, tidak akan pernah bisa. Maka mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, bertobat sebanyak-banyaknya tobat, bertobat sebaik-baiknya tobat, banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Jadi ta'asub dikena sulamu taufikna ya. Mohon maaf. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan tadi ada manfaatnya, dapat kita amalkan, dapat kita hindari berbagai kemaksiatan tadi, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi penyampaian ataupun hal yang lainnya, dan mohon maaf juga terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu kita telah bisa itu pula yang tidak terasa kegiatan kajian kita alhamdulillah telah selesai. Artinya dipindahkan waktunya nanti di bulan suci Ramadan untuk malam Seninnya pada maghrib kita istirahat dulu, dilanjut lagi insyaallah di hari Ahad pada subuh. Dan terima kasih juga pada guru-guru khususnya para Ustaz Puan yang telah menyampaikan ilmunya, yang telah memberikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk guru kita dan juga untuk kita semua yang mendengarkan, dan senantiasa dapat memberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita khususnya dalam ibadah, dan khususnya tadi yang disampaikan berkaitan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada jamaah sekalian atas waktunya, kesempatannya juga di malam Ahad, malam Senin ini, dan senantiasa diberikan istiqomah nanti bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan kembali lagi di hari Sabtu yang sekaligus penutupan dan juga Isra Mi'raj oleh guru-guru kita yang akan menyampaikan. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.